Halo guys, di video kali ini kita akan membahas di topik terakhir di ujian topik CA terkait dengan internal control over financial reporting. Nah, yang pertama itu terkait dengan implementasi dan desain uh, internal control over financial reporting. Jadi dia um, kalau secara definisi ya, definisinya itu ICOFR ini dia proses yang dirancang oleh atau di bawah pengawasan. Intinya sih dia kayak memastikan ya bahwa nanti laporan keuangan yang kita susun itu memang itu untuk digunakan untuk eksternal sehingga harus sesuai dengan prinsip umum yang berlaku. Entah itu FRS, GAAP atau yang sejenisnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan, terus juga dia memastikan bahwa transaksi dicatat secara benar, kemudian memberikan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Komponennya dalam ICOFR ini dia punya 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian, kontrol environment, terus ada penilaian risiko, kemudian ada aktivitas pengendalian atau control activity, kemudian ada informasi dan komunikasi, serta ada monitoring. Ya ini mungkin framework ya. Nah, ICOFR ini dia tidak menjamin bahwa kesalahan atau kecurangan akan sepenuhnya dihindari, tapi ada beberapa batasan alami atau inherent limitation dalam sistem pengendalian internal. Itu yang pertama, kesalahan manusia atau human error. Biasanya ada salah input atau salah klasifikasi atau salah hitung dan sebagainya. Solusinya yaitu dua atau lebih individu bekerja sama untuk mengakali sistem kontrol. Kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan manajemen. Ini manajemen puncak bisa melakukan overdrive terhadap kontrol untuk tujuan tertentu. Kemudian kondisi luar biasa atau tidak terduga. Kemudian biaya manfaat. Nah, kalau implementasinya, desainnya itu pertama kita harus mengidentifikasi proses pelaporan keuangan. Ya, dari mulai revenue recognition-nya, pembeliannya, penggajiannya, identifikasi risiko, terus kita juga bentuk kontrolnya kayak apa, preventif kah, detektif, korektif. Kemudian dokumentasinya, flowchart kah, deskripsi naratif, kebijakan atau prosedur, ada evaluasi efektivitas desain dan implementasi kontrol, itu pakai self assessment atau audit internal, kemudian ada monitoring dan remediative action. Nah itu. Terus contoh aplikasi kontrol ICOFR ini dia sistem hanya mengizinkan user dan hak akses, betul, validasi otomatis pada sistem ERP ini contohnya. Nah, ICOFR ini dianggap efektif bila memberikan keyakinan kalau misalkan laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Kemudian semua komponen KOSO hadir, fungsi baik, kontrol dan dijalankan konsisten. Nah, ini salah satu bagian dari ICOFR ya. Dia pakai yang namanya control exception. Control exception ini lebih ke penyimpangan tunggal dari kontrol yang tidak selalu menunjukkan kegagalan kontrol secara guru. Contohnya, ini lebih kemana ya arahnya? Dia ini bisa terkait dengan defisiensi. Ada kontrol defisiensi, signifikan defisiensi, sama material weakness. Ini takutnya keluar nanti istilah-istilah. Jadi ingat aja kalau kontrol defisiensi ini terkait dengan kelemahan umum, tapi tidak besar kemungkinan akan menimbulkan salah saji. Nah, kemudian kalau signifikan defisiensi ini kelemahannya cukup serius hingga layak dapat perhatian dari pihak yang bertanggung jawab. Kemudian ada material weakness, ini kelemahannya kemungkinan besar menyebabkan salah salah saji. Ini evaluasinya, faktor-faktornya. Misalkan kita mau menganalisis apakah akun terdampak signifikan di laporan keuangan, apakah em, kesalahannya itu terjadi sekali atau berulang, apakah nanti kesalahannya itu jumlahnya besar, apakah kemungkinan
salah saji material ada risiko besar gitu. Apakah ada kompensasi oleh kontrol lain dan sebagainya. Berdasarkan evaluasi di atas, jika kontrol tidak beroperasi efektif tapi risiko kesalahan material kecil, maka dia kontrol defisiensi. Jika dia cukup signifikan untuk dilaporkan ke audit, dia masuknya signifikan defisiensi. Tapi kalau dia besar, efeknya ya itu material weakness. Ini cuman oke. Ini ini terakhir adalah kesimpulan secara menyeluruh atas aktivitas desain dan operasional pada internal. Ini mereka harus mempertimbangkan bukti. Jadi harus ada bukti-buktinya dalam bentuk apa? Bukti selama evaluasi, hasil penilaian pengendalian, terus ada penilaian pengendalian umum, kemudian ada aktivitas pemantauan, ada bukti yang memuaskan atau resolusi dari gap yang terjadi, kemudian ada konsultasi dari pihak terkait. Oke. Ini cuma secara umum paling itu untuk topik 9 nanti sebenarnya dari keseluruhan topik ini nanti akan kita jabarkan itu ketika masuk ke soal latihan. Jadi akan sangat enak mengaitkan teori dengan langsung ke implikasi di soal latihan. Nah, nanti ada topik tambahan yaitu tentang fraud error, kemudian ada computer fraud and abuse technique. Ini kita juga akan jabarkan istilah-istilah sih lebih ke istilah-istilahnya biar nanti kalau keluar itu em, kita minimal tahu. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut video berikutnya.